Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Sofia. Di sini saya akan menjelaskan terkait visi dan misi Untirta dan juga sasaran beserta tujuannya dan juga faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Dr. Ayuning Budiati, MPPM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Baik semuanya, langsung saja ke inti dari video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi Untirta, yaitu terwujudnya Untirta sebagai Healthy, Integrated, Smart, and Green University menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Kemudian, misi Untirta yaitu yang pertama ada meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing. Kemudian yang kedua yaitu ada meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Kemudian yang ketiga yaitu ada meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Healthy, Integrated, Smart, and Green University. Nah, berdasarkan visi dan misi yang telah dijelaskan, menurut saya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini sudah melaksanakan visi dan misi menuju Healthy, Integrated, Smart, and Green University. Namun, pelaksanaannya ini belum sepenuhnya merata di seluruh kampus. Beberapa capaian positif sudah terlihat jelas, tetapi masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki agar sejalan dengan arah strategis 2030. Kemudian, dari sisi positif, Untirta sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama di kampus Sindang Sari, yang menjadi pusat utama dari kegiatan akademik dan administrasi. Kemudian, kampus ini juga dirancang dengan konsep Green Campus, yang dimana memiliki area hijau yang luas, sistem drainase yang baik, serta gedung-gedung modern berenergi efisien. Selain itu, penerapan Learning Management System dan satu data Untirta memperlihatkan upaya menuju kampus yang terintegrasi dan cerdas. Kegiatan KKN tematik dan kolaborasi dengan pemerintahan daerah juga menunjukkan bahwa Untirta itu telah berperan aktif dalam pengabdian masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Namun, di sisi lain juga terdapat beberapa kekurangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaannya itu belum sepenuhnya terwujud di semua lokasi kampus. Misalnya, kampus Pakupatan, kampus Cilegon, kampus Ciwaru, kampus Kepandean, yang dimana masih menghadapi keterbatasan fasilitas ramah lingkungan seperti lahan hijau yang minim, pengelolaan sampah yang belum optimal, dan efisiensi energi yang masih rendah dibandingkan kampus Sindang Sari. Dari sisi integritas sistem digital, belum semua fakultas di luar Sindang Sari sepenuhnya memanfaatkan LMS dan sistem administrasi terpadu dengan baik. Beberapa proses akademik kadang masih berjalan secara manual atau kurang konsisten. Selain itu, dari segi Healthy University masih perlu diperkuat sarana kesehatan terutama kantin sehat dan ruang terbuka hijau di kampus lama agar sejalan dengan konsep kampus sehat yang direncanakan. Upaya menuju Smart and Green University juga perlu diimbangi dengan kesadaran sivitas akademi terhadap perilaku ramah lingkungan seperti pengurangan penggunaan plastik, efisiensi listrik, dan transportasi yang berkelanjutan. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Untirta telah berada di jalur yang benar dalam melaksanakan visi dan misinya, terutama di kampus utama Sindang Sari. Namun, pemerataan implementasi visi dari Healthy and Green ini di seluruh kampus Untirta itu masih menjadi tantangan utama. Diperlukan strategi yang lebih menyeluruh agar seluruh kampus Untirta dapat mencerminkan Healthy, Integrated, Smart, and Green University secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dan sasaran berdasarkan teori SMART, yaitu ada spesifik, yang dimana sasarannya itu mewujudkan tata ruang kampus terpadu yang luas, hijau, dan terintegrasi antar fakultas. Nah, tujuannya itu mewujudkan lingkungan kampus yang tertata dengan baik dan mudah diakses oleh seluruh sivitas akademika, yang dimana menurut analisis saya itu secara spesifik sasaran ini sudah mulai terwujud di kampus Sindang Sari yang menjadi pusat kegiatan akademik Untirta. Tata ruangnya tertata, antar fakultas saling terhubung, dan terdapat ruang hijau yang luas. Namun kampus lain seperti Pakupatan, Ciwaru, dan Cilegon dan lain-lain itu belum terintegrasi secara tata ruang dan fasilitas. Aksesibilitas antar fakultas masih terbatas dan tidak seefisiensi Sindang Sari, yang artinya sasaran spesifik sudah terrealisasi sebagian besar di kampus utama, tapi belum menyeluruh di seluruh lokasi Untirta. Kemudian yang kedua itu ada measurable atau terukur, yang dimana sasarannya itu menghadirkan lingkungan kampus dengan minimal 30% area lingkungan hijau dan keanekaragaman hayati yang mendukung pembelajaran, yang dimana tujuannya itu untuk menumbuhkan kepedulian lingkungan melalui indikator terukur seperti peningkatan area hijau, jumlah satwa peliharaan edukatif, dan kepuasan sivitas terhadap suasana belajar. Dan itu di Sindang Sari sendiri, indikator ini cukup terlihat banyak area hijau, tanaman, dan ruang terbuka yang menunjang suasana belajar yang nyaman. Namun di kampus lama seperti Pakupatan dan yang lain, ruang hijau itu masih minim dan belum mencapai target 30% area hijau.
Selain itu, belum ada sistem pemantauan formal terhadap indikator kepuasan lingkungan kampus atau pengelolaan keanekaragaman hayati secara terukur. Jadi, aspek measurable sudah diterapkan sebagian, tetapi belum terdokumentasi dan terukur secara institusional di seluruh kampus. Kemudian, poin ketiga itu ada achievable atau dapat dicapai, dan di mana sasarannya itu mengembangkan sistem mobilitas ramah lingkungan seperti bus kampus, motor listrik, sepeda listrik, dan lain-lain itu yang dimana tujuannya untuk meningkatkan efisiensi mobilitas mahasiswa dan juga dosen dengan target pengurangan emisi transportasi hingga 20% dalam 2 tahun. Yang dimana sasaran ini masih belum sepenuhnya tercapai. Saat ini Untirta memang memiliki bus kampus yang beroperasi di Sindang Sari untuk mobilitas internal mahasiswa dan dosen. Namun, penggunaannya juga masih terbatas. Transportasi ramah lingkungan seperti sepeda kampus atau motor listrik itu belum tersedia secara luas. Di kampus lama seperti Pakupatan dan Cilegon, mahasiswa masih banyak yang bergantung kepada kendaraan pribadi, yang artinya pengurangan emisi transportasi itu masih jauh dari realisasi meskipun arah kebijakan sudah jelas. Kemudian, poin keempat yaitu ada reasonable atau masuk akal, yang dimana sasarannya itu untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan lingkungan melalui inovasi transportasi berkelanjutan berbasis kebutuhan kampus, yang dimana tujuannya itu untuk menjamin bahwa program inovasi ramah lingkungan dapat dijalankan sesuai kemampuan sumber daya dan dukungan institusi, yang dimana tujuan ini itu cukup realistis karena Untirta secara bertahap mengembangkan program yang berkelanjutan sesuai kemampuan anggaran dan dukungan dari pemerintahan. Contohnya, kolaborasi dengan BCA dalam program penghijauan ribuan pohon, serta kerjasama dengan Telkom Indonesia untuk digitalisasi kampus. Namun, keterbatasan anggaran dan infrastruktur di kampus non-Sindang Sari masih menjadi kendala dalam implementasi penuh program ramah lingkungan. Selanjutnya, yaitu yang kelima atau time bound atau batasan waktu, yang itu sasarannya adalah menetapkan target capaian pengembangan kampus hijau dan mobilitas berkelanjutan dalam kurun waktu 5 tahun, yang dimana tujuannya itu untuk mencapai seluruh indikator kampus hijau dan transportasi yang berkelanjutan secara bertahap sesuai jadwal pelaksanaan tahunan. Target waktu 5 tahun ini sejalan dengan rencana strategis atau Renstra Untirta tahun 2020 sampai 2025. Dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai terlihat pembangunan fasilitas ramah lingkungan di Sindang Sari dan sistem digitalisasi akademik. Namun realisasi di kampus lainnya belum serentak, sehingga kemajuan antar lokasi masih belum seimbang. Agar target 5 tahun benar-benar tercapai, Untirta perlu membuat timeline yang lebih spesifik per kampus dan memastikan bahwa capaian tiap tahun itu dilakukan secara rutin. Di selanjutnya ada analisis faktor internal yang pengaruh Untirta, yaitu yang pertama ada MEN, yang dimana Untirta telah berhasil meningkatkan kualitas SDM dengan fokus pada penambahan jumlah dosen bergelar S3 dan guru besar, sebuah investasi penting yang menopang raihan akreditas institusi unggul. Program beasiswa dan pelatihan kompetensi juga diberikan. Keberhasilan ini terbukti melalui prestasi mahasiswa di tingkat nasional. Mungkin tantangannya adalah memastikan bahwa kualitas akademik ini selaras dengan peningkatan mutu layanan non-akademik, seperti kecepatan administrasi dan transparansi, yang sangat dirasakan oleh sivitas akademika sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada metode, yang dimana Untirta telah menerapkan SOP atau standar operasional prosedur yang kuat, distandarisasi sesuai tolok ukuran BAN PT dan ISO. Ini mencakup proses pendaftaran KRS online, kegiatan Tridharma, hingga tata kelola secara keseluruhan. Adanya SOP yang jelas merupakan fondasi untuk mempertahankan predikat institusi yang unggul dan informatif. Namun, implementasi metode ini di lapangan masih sering kali menghadapi kendala. Terdapat keluhan mengenai proses layanan yang lambat atau kebijakan yang mendadak, sehingga menunjukkan adanya ketidakselarasan antar produk ideal di sistem dengan pelaksanaan praktis di tingkat operasional. Kemudian selanjutnya itu ada money, yang dimana sumber pendanaan Untirta itu berasal dari pemerintah, UKT, hibah pemerintahan, dan program CSR atau Corporate Social Responsibility. Diversifikasikan sumber daya ini seperti dukungan penghijauan dari BCA, yang mencerminkan kepercayaan mitra eksternal yang meningkat, sehingga sangat penting untuk mendukung visi Green University. Meskipun demikian, manajemen dana harus fokus pada efisiensi serapan anggaran dan alokasi yang tepat untuk mengatasi kebutuhan mendesak, terutama dalam pembangunan dan penambahan fasilitas fisik seperti ruangan kelas agar tidak menghambat kegiatan belajar mengajar. Kemudian, yaitu ada mesin, yang dimana Untirta telah maju dalam aspek mesin, dibuktikan dengan tersedianya laboratorium yang lengkap serta sistem akademik yang terintegrasi, dan juga ada LMS untuk pembelajaran digital. Komitmen terhadap lingkungan, yaitu konsep hijau, juga diakui secara internasional melalui peringkat tinggi di UI Green Metric. Namun, kendala utama dalam kesenjangan fasilitas fisik
Meskipun teknologi maju, masalah mendasar seperti kekurangan ruangan kuliah di beberapa kampus dan kebutuhan akan pemeliharaan infrastruktur yang lebih konsisten di seluruh area kampus masih menjadi isu yang krusial dan perlu segera diatasi. Kemudian, yaitu ada material, yang dimana penyediaan material ini mencakup bahan praktikum, modul pembelajaran, konsep buku terbuka, serta sumber digital e-learning. Fasilitas fisik seperti gedung kuliah dan perpustakaan juga perlu dikembangkan, terutama di kampus Sindang-Sari. Aspek ini mendukung metode pembelajaran modern, namun tantangannya itu adalah memastikan bahwa kualitas dan kuantitas bahan praktikum merata di semua fakultas dan program studi, serta menjaga rasio yang seimbang antar ketersediaan sumber belajar dan jumlah mahasiswa yang terus bertambah setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya itu ada market, yang dimana strategi branding Untirta itu sudah sangat efektif melalui media digital, publikasi jurnal internasional, dan program pertukaran mahasiswa yang memperkuat posisi di tingkat ASEAN. Keberhasilan ini sangat berkorelasi dengan akreditas yang unggul. Meskipun begitu, Untirta menghadapi tantangan internal di pasar domestik, yaitu perlunya peningkatan minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Peningkatan partisipasi dalam program ini vital untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor eksternal Untirta. Yang pertama itu ada ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten sebesar 4,93% pada tahun 2024 menunjukkan stabilitas ekonomi daerah yang positif. Kondisi ini menunjukkan peluang bagi Untirta untuk menyiapkan lulusan yang siap bekerja, berdaya saing tinggi, serta memiliki semangat kewirausahaan yang selaras dengan kebutuhan industri kreatif, manufaktur, dan sektor jasa lokal. Kemudian yang kedua itu ada sosial. Dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai sekitar 70 ribuan lebih orang dan minat pendaftar yang terus meningkat setiap tahunnya, Untirta menghadapi tantangan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan, pemerataan fasilitas akademik, serta kualitas pengalaman belajar mahasiswa agar tetap menjadi kampus unggulan pilihan masyarakat Banten dan sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu ada politik. Dukungan kuat dari pemerintahan melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta kemitraan strategis dengan pemerintahan daerah memperkuat posisi Untirta sebagai pusat pendidikan tinggi unggulan dan mitra pembangunan daerah yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang keempat itu ada budaya, yang dimana keragaman budaya ini, terutama di budaya Banten, yang mencerminkan nilai-nilai religiusitas atau kearifan lokal dan toleransi menjadi potensi besar bagi Untirta dalam menanamkan karakter beretika, inklusif, dan berintegritas kepada seluruh sivitas akademika, sekaligus memperkuat identitas kampus sebagai universitas berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Kemudian yang kelima itu ada demografis. Dengan proporsi penduduk usia produktif mencapai 68,7%, Banten memiliki bonus demografi yang signifikan. Hal ini menjadi peluang bagi Untirta untuk mengembangkan program pendidikan vokasi, riset aplikasi, serta pelatihan berbasis kompetensi yang mampu mencetak generasi muda produktif, inovatif, dan siap menghadapi pasar modern. Kemudian yang keenam yaitu ada pemerintahan melalui kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN tematik yang melibatkan lebih dari ribuan mahasiswa pada tahun 2023. Untirta menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung pembangunan lokal serta penguatan kelembagaan desa dan juga pemberdayaan masyarakat. Sinergi dengan pemerintahan daerah juga memperkuat relevansi akademik dan sosial kampus. Kemudian selanjutnya itu ada hukum, yang dimana penerapan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan perguruan tinggi. Bagi Untirta, kebijakan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kelembagaan menuju standar perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya itu ada teknologi. Kemajuan teknologi informasi mendorong Untirta untuk beradaptasi cepat melalui kerjasama dengan Telkom Indonesia dan pengembangan sistem digital seperti Satu Data Untirta. Transformasi ini mempercepat terwujudnya Smart University yang mendukung efisiensi administrasi, pembelajaran daring dan integrasi data akademik secara real time. Kemudian selanjutnya itu ada media, yang dimana aktivitas publik Untirta di media massa dan media sosial dengan lebih dari 40.000 pengikut memperkuat citra kampus sebagai institusi terbuka, komunikatif, dan progresif. Kehadiran aktif di ruang digital juga menjadi sasaran penting untuk meningkatkan reputasi, transparansi, serta partisipasi publik dalam kegiatan akademik dan sosial. Selanjutnya ada lingkungan alam. Kampus Untirta di Sindang-Sari, Kabupaten Serang, dikenal memiliki lingkungan yang hijau, asri, dan tertata. Hal ini sejalan dengan visinya yaitu Healthy and Green University dan menekankan pengelolaan lingkungan berkelanjutan, efisiensi energi, dan pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan kampus. Kemudian selanjutnya itu ada faktor cuaca dan geografis.
Secara geografis, wilayah Banten itu beriklim tropis dengan curah hujan tinggi dan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, genangan air, yang dimana kondisi ini menuntut Untirta untuk membangun infrastruktur kampus yang tangguh, ramah lingkungan, serta adaptif terhadap perubahan iklim, sekaligus memperkuat riset di bidang mitigasi bencana dan lingkungan. Kemudian faktor selanjutnya itu ada globalisasi. Arus globalisasi dan peningkatan kerjasama internasional di bidang pendidikan membuka peluang bagi Untirta untuk memperluas jejaring akademik global, melakukan pertukaran dosen dan mahasiswa, serta mengembangkan riset kolaboratif lintas negara, yang dimana hal ini dapat memperkuat daya saing internasional Untirta sebagai universitas yang modern dan berwawasan global. Baik, kesimpulan dari pemaparan materi tadi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berkomitmen mewujudkan visi sebagai healthy, integrated, smart, and green university menuju PTN berbadan hukum yang unggul dan berdaya saing global pada tahun 2030. Berdasarkan analisis SMART dan 6M, Untirta memiliki arah strategis yang jelas, terstruktur, serta realistis dalam pengembangan kampus hijau dan berkelanjutan. Potensi internal seperti SDM berkualitas, pendanaan beragam, teknologi modern, serta tata kelola yang bertanding yang baik menjadi kekuatan utama, sementara faktor eksternal seperti dukungan pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan potensi demografis Banten turut memperkuat posisi Untirta sebagai universitas yang inovatif, berkarakter, dan berdaya saing global.